Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pengawas keren YouTube channel. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video tutorial kita tentang The Power of Canva seri yang keempat. Pada seri yang keempat, The Power of Canva ini, kita akan membahas tentang bagaimana melengkapi sertifikat yang kita buat dengan logo atau stempel. Kemudian bagaimana proses mencetaknya. Karena dalam kesempatan kali ini di madrasah, di sekolah kita, lembaga pendidikan kita akan menghadapi kegiatan akhir tahun. Tentu di kegiatan akhir tahun itu banyak sekali kegiatan-kegiatan lomba yang tujuannya adalah untuk mengakomodir semua keterampilan dan bakat minat peserta didik di madrasah kita masing-masing. Sehingga untuk memberikan penghargaan terhadap peserta-peserta yang terbaik tentu diperlukan adanya sertifikat atau piagam penghargaan. Nah, bagaimana dengan menggunakan Canva kita bisa mencetak sertifikat atau piagam penghargaan dalam banyak lembar sehingga akan mempermudah tugas kita. Yuk lanjut. Sebelum melanjutkan, bagi yang belum subscribe, dipersilahkan untuk tekan tombol subscribe-nya. Mari kita buka Canva kita Bapak Ibu. Dari tutorial sebelumnya kita sudah membuat sertifikat. Selanjutnya kita akan mencoba membuat stempel atau logo. Nah, kita coba buka Canva baru. Kemudian kita searching di sini stempel ya. Di template Canva kita cari stempel. Maka Canva akan menyiapkan template-template stempel yang bisa kita edit. Pada bagian mana desain stempel yang sudah disiapkan oleh Canva ini yang paling cocok dengan desain yang ingin kita buat. Nah, yang paling penting kita tentukan dulu seperti apa desain logo atau stempel yang akan kita buat. Bapak Ibu sekalian, biasanya jenis-jenis stempel itu ada lingkaran luar, kemudian ada lingkaran dalam, terus bentuknya dia sangat resmi. Oke, kita cari yang desainnya, modelnya seperti itu Bapak Ibu. Oke, yang mana ya kira-kira menurut Bapak Ibu? Oke, misal yang seperti ini Bapak Ibu. Ya, yang vegetarian ini. Ini vegetarian ini sudah ada lingkaran luar, ada lingkaran dalam, kemudian ada logo di dalamnya. Oke, kita buka, coba. Kemudian dari varian ini juga ada banyak sekali desain yang bisa kita pilih. Oke, nah ini misalnya ya, misalnya ada seperti ini nih, yang lumayan mirip dengan stempel kita. Oke, kita coba buka. Oh, kemudian ada lagi yang lebih ini ya, variannya lebih banyak lagi. Gimana kira-kira yang menurut Bapak Ibu sekalian bagus? Nah, oke kita coba langsung ya, kita sesuaikan template ini. Oke, kita perbesar. Kemudian misal ini kita ganti teksnya menjadi kelompok kerja. Nah, kalau kita biarkan ini kan melewati, maka kita edit Bapak Ibu. Pertama berarti jarak antar hurufnya dia 300 sampai 320. Kita ambil, nah seperti ini ya. 0 saja seperti itu, kelompok kerja. Kemudian yang bawah juga seperti itu, kepala madrasah. Kita ganti teksnya ya, kepala madrasah. Oke,
Nah, sudah pas, tapi ini pembagian antara yang teks yang atas dengan yang bawah itu kurang seimbang. Maka kita ini jarak fontnya juga dibuat lebih rapat. Oke, sudah seperti itu. Logonya kita tarik ke bawah. Ini pembatasnya. Kalau mau kita ganti dengan bintang juga bisa Bapak Ibu sekalian ya. Misal kita hapus ini, kita ke elemen, kita cari bintang. Biasanya stempel itu dia menggunakan bintang. Oke, lihat ya, lihat semua bentuk bintangnya. Misalkan ini boleh, atau kalau mau cari yang grafis juga boleh bintang yang seperti apa yang ingin kita taruh. Oke, seperti ini ya. Oke, kita taruh di sini. Oke, satunya juga kita ganti. Kita duplikat, kemudian kita tarik. Nah, kalau sudah muncul 3 garis itu berarti rata bagian atas dan bawah antara gambar bintang yang kanan dan yang kiri. Oke, seperti itu. Kalau misalkan ganti logo yang tengah mau kita ganti. Kita ganti dengan logo Kementerian Agama. Maka kita searching di Google itu Kementerian Agama. Kalau misalkan kita sudah pernah download dan kita sudah pernah menggunakan sebelumnya, cari di unggahan Bapak Ibu sekalian. Oh, kalau kita sudah pernah pakai, ini biasanya letaknya di sini nih, di unggahan. Kalau belum, maka kita searching di sini di Google itu logo Kemenag, misal. Kemudian yang mana yang cocok, kita download. Kalau sudah di-download, kita di sini di unggahan, kemudian unggah file. Pastikan sudah masuk di dalam unggahan ini. Kalau sudah pernah kita upload gambarnya, maka cari di bagian unggahan, unggah file, cari di riwayatnya, pasti sudah tersimpan. Nah, kemudian kita sesuaikan. Oke, kalau terlalu besar, kita sesuaikan lagi. Oke, seperti itu. Kalau misalkan teksnya, teks ini bisa kita edit Bapak Ibu. Editnya di mana? Di bagian efek. Nah, bentuknya seperti apa? Mau kita bikin rangka seperti itu, atau kita bikin kosongan seperti itu. Ini berongga maksudnya. Ini bisa diatur di sini di bagian efek. Termasuk tingkat kelengkungan dan ketebalannya. Nah, tingkat kelengkungannya ini juga bisa kita atur kalau belum sesuai. Misal nih, nah bisa seperti itu Bapak Ibu, bisa kita atur-atur. Nah kalau sudah pas ya, bisa sudah kita lepaskan nih. Oke, kalau misalkan 86 terus kita tarik ke bawah, ya agak ke bawah ya. Oke sudah. Ini agak ke bawah kita pakai mouse. Nah, sudah pas. Kalau sudah pas seperti ini, maka kita download Bapak Ibu. Kita bagikan, kemudian kita unduh, bentuknya kita pilih PNG, ukurannya jadikan maksimal, latar belakangnya transparan, kemudian kita unduh. Nah, jika sudah selesai kita download, kita masukkan ke sertifikat kita. Kali ini kita mau ganti logonya. Sekali lagi untuk memasukkan ke dalam ini, klik unggahan. Kemudian klik unggah, dicari di download. Ini ya, sudah ketemu. Nah, kita klik, dia akan sudah mulai masuk di file unggahan kita. Nah, kemudian kalau sudah selesai diunggah, kita klik sehingga masuk ke kanvas atau ruang kerja kita. Nah, sesuaikan bentuknya Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu caranya membuat desain stempel atau logo, kemudian kita masukkan ke sertifikat. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana kalau misalkan sertifikat ini akan kita berikan kepada 100 orang. 100 orang kemudian dari
lembaga yang berbeda-beda. Maka kalau kita harus edit satu-satu, kemudian kita cetak satu-satu, maka kita akan kebingungan Bapak Ibu. Saya berikan trik dan caranya ya. Yang pertama, kita klik di bagian kiri, cari aplikasi Bapak Ibu. Kemudian di bagian aplikasi, di sini ada tanda plus nih, buat banyak. Kemudian kita klik. Nah, ini bisa kita dengan menggunakan unggah data atau masukkan data secara manual. Apakah masukkan data secara manual itu satu persatu diketikkan? Tidak Bapak Ibu. Saya beri contoh yang masukkan data secara manual. Oke. Kita pilih Bapak Ibu ya, siapkan dulu nama dari peserta yang akan mendapatkan sertifikat, kemudian madrasahnya. Oke, kita klik copy saja ya. Klik copy saja, kemudian kita kembali lagi ke template-nya. Kemudian Ctrl V. Nah, sudah masuk nih, ada 10 nama. Jadi memasukkan secara manual itu seperti ini, langsung tinggal copy paste, tidak mengetikkan satu persatu. Begitu juga dengan nama madrasahnya, Ctrl C, kemudian kita masukkan ke template-nya, sudah masuk semua. Kalau sudah, kita scroll ke bawah, klik selesai. Di bagian sini, klik selesai. Lalu, bagian mana yang mau kita ganti secara otomatis? Oh, bagian nama. Bagian nama, kita hubungkan data. Hubungkan dengan data mana? Dengan nama. Oh, nama dengan nama. Oke, selanjutnya, nama madrasah ini kita hubungkan data dengan email. Kenapa email? Karena tadi di datanya itu kita email. Di sini di bagian kiri. Ini madrasah 1, madrasah 2, madrasah 3. Dan selanjutnya Bapak Ibu, apakah hanya cukup 10 madrasah? Tidak. Oke, kita klik lanjutkan, sudah ada 10 desain, kita klik buat 10 desain. Maka secara otomatis Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan desain sertifikat dari peserta 1 sampai dengan peserta 10. Apakah hanya 10 peserta? Tidak Bapak Ibu sekalian, saya sudah mencoba itu buat sertifikat yang banyaknya ada yang 85 masih oke ini nih. Yang 85 ini. Mana? Oke. Nah, ini 86. 3 dari 86, 4 dari 86. Ini ada 86 Bapak Ibu. 86 sertifikat yang bisa di-generate secara otomatis. Kemudian ada juga, saya sudah membuat itu, ini ada 111 malah. Ada 111 sertifikat yang bisa di-generate secara otomatis. Maka Bapak Ibu, dengan menggunakan Canva, kita sudah terbantu sekali. Berapa sertifikat yang mau kita buat, maka secara otomatis kita bisa langsung mengenerate-nya. Cukup bikin satu template dan itu bisa digunakan untuk banyak sertifikat. Nah, bagaimana kalau misalkan satu penerima sertifikat ini ada jamnya, maka kita harus akali Bapak Ibu. Ya, harus kita akali. Tapi sebelumnya kita selesaikan ini dulu, bagaimana mendownloadnya. Karena ini mau kita bagikan ke setiap orang. Misalkan kita klik bagikan, kemudian unduh, ya PNG ya, ukurannya bisa dimaksimalkan atau dibiarkan. Kemudian kita pilih dari halaman 1 sampai halaman 10. Kemudian kita unduh, maka PNG ini akan terunduh secara otomatis dalam bentuk RAR. Dan kita bisa mendapatkan setiap orang itu satu sertifikat. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, ini sudah proses mendownload. Maka kita buka di download, di file download. Nah ini. Maka RAR ini kalau kita buka, ini ada 10 sertifikat yang bisa kita bagi sesuai dengan yang kita buat barusan. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Ini sangat mempermudah tugas kita.
Nah, bagaimana kalau misalkan, misalkan nih, satu orang itu mendapatkan sertifikat, ada nama dia sebagai halaman depan, kemudian di belakangnya itu ada halaman jam, jumlah jam, misalkan sertifikat pelatihan. Maka kita bisa akali itu Bapak Ibu. Ya, kita bisa akali. Maka kita bisa bikin seperti ini, ya. Kita bisa bikin seperti ini. Saya beri contoh yang 111. 111 itu kenapa dia 111? Sebenarnya saya ingin membuat itu hanya untuk 110 orang. Tetapi karena ada di halaman depan, ya, halaman depan itu nama penerima sertifikat, kemudian di halaman belakangnya dia itu ini eh, jam, ya, jumlah jamnya, maka saya mengakalinya seperti ini Bapak Ibu. Maka saya download, ya. Ini kan halaman 110 nama penerimanya Suhdi. Kemudian di halaman 111 dia jumlah jamnya. Maka saya download, saya pilih PDF, ya. PDF, kemudian saya ratakan PDF biar dia itu tidak bisa di otak-atik atau diedit. Kemudian saya beri tanda pangkas karena ini halaman 1 dan halaman 2 ada perbedaannya, maka klik di sini 111. Kemudian dari 110 sampai 111 karena 2 halaman. Oke, klik selesai, kemudian klik unduh. Nah, ini proses mencetak Bapak Ibu sekalian. Oke, sudah mulai mencetak ya. Oke, sudah selesai. Kita buka coba Bapak Ibu. Nah, ini sertifikatnya. Suhdi. Nah, ini sudah ada ini ya. Kalau kita buat terpisah, langsung di halaman keduanya dia mendapatkan JPL. Oke, bagaimana kalau misalkan orang berikutnya Bapak Ibu? Maka yang Suhdi ini kita taruh ke atas. Kita geser ke atas. Maka halaman 110-nya yang tadi Suhdi sekarang sudah berubah menjadi JPL-nya. Nah, yang halaman 109 dia sudah orang yang berbeda. Maka sama, kita download ya, kita unduh dia, cetak PDF transparan, kita beri tanda pangkas, maka ini halaman 109 sampai 110 ya. Yang mau kita cetak halaman 109 sampai 110. Oke, kemudian kita unduh. Maka kita sudah mendapatkan sertifikat untuk orang yang kedua. Apakah dicetaknya satu-satu? Iya, karena kita menginginkan sertifikat itu dalam bentuk PDF. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Oke, begini caranya. Kemudian nah ini. Oke, di halaman pertama dia halaman depan dari sertifikat, yang halaman 2-nya adalah JPL-nya. Oke, mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita membuat sertifikat dalam bentuk banyak secara otomatis dengan menggunakan desain template dari Canva. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like dan share.